X yang kita dapatkan. Kita nanti X yang ketemu 1 berarti ada 2 daerah. Kalau ketemu 3 seperti ini ada 4 daerah. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita cek apakah naik atau turun. Jadi turunan mutlak saudara harus kuasai. Lalu kalau saya dapatkan nilai X yang tadi itu saya dapatkan, lalu saya masukkan ke nilai turunan kedua. Kalau dia lebih kecil adalah maksimum, kalau lebih besar adalah minimum. Atau sudah lihat dari perubahan fungsi naik dan turun, sama aja. Naik, turun dia adalah maksimum, turun, naik dia adalah minimum. Jadi bisa dilihat dari dua cara ya. Pertama adalah kita lihat gambar perubahan naik turunnya, atau dari X ini dimasukkan di turunan kedua. Ya. Karena ketemunya adalah lebih kecil, berarti maksimum. Kalau dia besar, dia minimum. Ya. Itu. Nah, sekarang pada saat di sini adalah sama dengan 0, maka nanti menjadi nilai X-nya itu adalah apa? Membagi daerah kecekungan. Jadi kalau nanti di ini saya turunkan lagi, misalnya sama dengan 0 ya. Kalau dapatkan nilai X itu juga saya masukkan di turunan 3. Kalau dia tidak 0, berarti dia adalah punya titik 0. Nah, kalau ini enggak, kita lihat, kita dapatkan X saja. Kalau kita uji, berarti kecekungan. Ya, kecekungan. Kembali. Jadi ini adalah titik belok. Kalau nanti saya masukkan di X3-nya tidak 0, ya. Nah, sekarang kalau dia ini nanti ada titik yang menyebabkan cekung atas dan cekung bawah. Ini diuji juga dari sampai 0, kemudian kita uji. Ini perubahan-perubahan yang tadi itu naik, turun, maksimum, turun, naik adalah minimum, ya. Kalau dia nanti adalah yang tadi itu dimasukkan di sini belok sama dengan 0, berarti tidak bisa diputuskan apakah dia maksimum minimum. Jadi ya X pertama tadi kalau misalkan saya dapatkan 0 di sini ya, misalkan di sini saya dapatkan saya masukkan 0, berarti tidak bisa disimpulkan bahwa dia adalah maksimum atau minimum. Jadi itu ya. Jadi ini adalah kita uji lagi seperti itu ya. Nah, contohnya adalah ini. Berarti saya harus menurunkan. Turunan pertama saya dapatkan ini, lalu saya samakan 0. Maka akan dapatkan X sama dengan 2. Berarti titiknya 1. Berarti daerah ujinya 2. Jadi saya garis, lalu 2 saya letakkan di garis itu. Jadi karena saya uji di sini sembarang titik. Apakah nilainya ini adalah lebih kecil atau besar? Nah, di sini saya pilih 0, saya masukkan 0, dia min 4. Karena min 4 dia lebih kecil, berarti dia adalah turun. Lalu yang di sini saya ambil aja 10, berarti dia adalah positif, berarti dia naik. Jadi turun, naik, berarti dia ada apa? Titik Minimum. Ya. Atau nanti dari sini saya masukkan di turunan kedua. Kalau turunan kedua ini mengandung apa? X. Kalau mengandung X ya dia berhenti. Jadi dia turun, ya, hasilnya pada interval ini, lalu naik pada interval yang besar dari 2. Ya. Jadi itu adalah. Nah, pada saat dia turunan kedua, dia sudah tidak mengandung X. Berarti dia kedua lebih besar, berarti minimum. Ya, kalau dimasukkan X berapapun kan tidak masalah ini, tetap 2. 2 yang besar 0 berarti minimum. Nah, karena dia 2 lebih besar, maka dia cekung atas. Ya. Oh, jadi kayak gini. Jadi itu kita bisa cukup 2. Kalau ini saya turunkan lagi, berarti apa? 0. 0 loh. Ya. Karena 0
tidak punya apa? Titik belok. ya, di nol. Jadi hanya keturunan saja. Atas, ya. Ya. Nah seperti itu, teman-teman. Dia juga gitu. Kita butuh turunan. Pertama Dipaksa menjadi 0, berarti x-nya 0, berarti ada dua daerah. Nah, kita cek kiri kanannya, ternyata di sini jelas naik positif karena dia kuadrat, di sini juga positif, berarti fungsinya naik terus. Ya, terus. Nah, saya turunkan lagi, 6 lalu saya masukkan di sini, berarti apa ini? 0 0, ya. berarti tidak bisa disimpulkan apakah dia maksimum atau minimum, nggak bisa disimpulkan. Kalau ketemunya lebih kecil, ya maksimum, lebih besar dia maksimum. minimum. Kali ini saya masukkan di sini. Ternyata saya masukkan dia 0, jadi tidak bisa disimpulkan apakah dia maksimum atau minimum. Lalu dari sini saya nolkan, itu apa? Kecekungan. 0 Jadi saya nolkan, ketemu 0. Saya cek lagi seperti ini. Kapan dia cenderung atas, kapan cenderung bawah. Ternyata di sini ada, karena dia adalah 0, di sini adalah sudah fix saja, positif dia cenderung atas. Jadi dia selalu naik, tidak ada maksimum, cekung bawah, cekung atas. Perubahan kecekungan apa? jadi belok. Tidak belok, makanya dia belok. Jadi seperti itu. Contoh yang lain ini, kita butuh turunan. Lalu saya nolkan nanti di sini. Untuk apa? Mencari kapan naik, kapan turun. Dari sini ketemu berapa ini? Dia adalah ketemu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 berarti ada berapa daerah? 3 3 0 dan 2. Lalu kita cari sembarang ya, sembarang berarti di sini ada saya ambil yang negatif, katakan min 1 min ya, di ini sini min 1 dari min juga positif min kali min positif plus, berarti dia plus, maka dia naik. Dan daerah ini saya ambil 1 berarti plus ya, ya. 1 dan 2 negatif, Negatif berarti kalau saya kalikan negatif negatif, berarti turun dia. Naik, turun. Yang di sebelah sini saya ambil 5 positif, positif, berarti positif dia naik. Nah, perubahan dari naik turun berarti itu apa ini? maksimum Maksimum ya. Titik, balik, maksimum. Yang di sini dari turun naik berarti apa? minimum Minimum. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi kita paksa menjadi 0. Ya, ini paksa menjadi 0. Kemudian dapatkan turunan kedua ini. Saya masukkan di sini. Apa yang terjadi? 0 min Negatif. Negatif. Kalau negatif apa? cekung bawah Maksimum toh? Bukan, masih Oh. dimasukkannya di sini. Maksimum toh? Iya. Benar nggak maksimum Kurang nolnya? Di sini tadi. Iya. Maksudnya ada maksimum. Yang saya masukkan ini ke sini berarti apa? positif Positif berarti apa? minimum Minimum. Ya. Tadi 2 itu minimum. Jadi di sini ada maksimum, minimum. Kita lihat di perubahan ini juga sama. Jadi ada 2 kategori untuk mencari apa? Maksimum dan minimumnya. Oke. Ini sudah. Lalu yang di sini saya paksa menjadi 0. Berarti ketemu berapa ini X-nya? 1 X sama dengan 1 1. Berarti ada berapa daerah? 2 2. Ini ada 1. Dan di sini 1. Nah, kita ngambil sembarang. Saya ambil aja yang paling gampang apa? 0. 0 Kalau 0 berapa? minus Negatif. Kalau negatif apa kesimpulannya? cekung bawah Cekung bawah, di sini cekung bawah. Lalu kita lihat lagi yang di sini. Yang di sini apa? lebih dari 1 Kita lihat dia apa? Ambil aja 5 juga boleh terserah ya. ya. Kalau 2 terserah 5 berarti apa? Positif kan? Ya. Berarti apa? Cekung atas atas. Perubahan kecekungan di sini nanti. Nah ini bukan. Berarti apa titik? belok Belok.
lihatnya, ya nanti dimasukkan aja sini. Ini berapa di sini? Kalau ketemu 1 ya, dimasukkan ke berapa? Dengan saya masukkan 1, dimasukkan di sini, itu berapa nih? 1. 3 ya? 1 ya? Ini 1, Kurang 3. dan 3 ya, boleh 1. Berarti di sini 1. 1.1. Dan titiknya adalah 1,1. Ya, titik apa? Belok. Belok. Ini titik berapa? Ini titik balik. Balik apa? Maksimum, Maksimum. betul toh? Yang di 0 tadi kan maksimum. Yang di 2 ada apa? Minimum. Jadi kita sudah bisa lihat itu dan lihat. Jadi gambarnya adalah naik saat mana ini? Hingga sampai Nah, 0, naik, turun, naik lagi. Ya, turun juga naik lagi. Jadi gambarnya seperti ini, kita butuh 2. Nah sekarang kalau saya turunkan di sini, kira-kira apa ini? Kesimpulannya 6. 3 sama dengan apa? 6. 6 tidak sama dengan 0, maka dia punya apa? Punya titik. Belok. Ya, jadi kalau dia 0, kalau dia 0, dia tidak punya titik belok seperti tadi. Oh iya. Ya, jadi kita bisa melihatnya dari aspek gambar dan aspek. Ada pertanyaan mungkin?